Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, masuk di dalam hadirat Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Karena itu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk dijamah dan dilawat oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan, datang di hadapan hadirat-Mu. Ini kami Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami, karena hanya itu yang kami perlu Tuhan. Hanya itu yang kami butuhkan, hadir di tengah kami. Sebagaimana kami ada, kami mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami mau siap untuk menyembah-Mu Bapa. Kami siap untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Lindungi kami di bawah kepak sayap-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan, setiap hati-hati akan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Kau lihat, Kau jamah, Kau lawat kami Tuhan. Karena itu yang membuat kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu
denganmu. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kau jamah, Engkau penuhi kehidupan kami Tuhan. Lawat kami dengan kuasa-Mu, karena kami perlu Kau Tuhan. Kami yang hadir, oh kami bawa hati kami. Ini penyembahan kami, terima kami Tuhan, terima. Ini tempat kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah.
kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau katakan dengan lebih sungguh di hadapan hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh kita mau katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan kepada keserkatan, memuliakan nama-Mu. Dan kita bagi beri bersama. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami sungguh menikmati pemeliharaan-Mu Tuhan, menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang terus membentuk hidup kami, membentuk hati kami, supaya semakin selaras dengan maunya Tuhan.
Kami mau Tuhan hidup kami boleh semakin align, semakin selaras dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Untuk setiap anak-anak yang sudah hadir, Engkau berkati, baik yang ada di lantai 3 ini maupun di lantai 1, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melayani, Engkau berkati hidup mereka Tuhan. Untuk Ishak dan seluruh tim, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau buka hati kami, telinga kami, mata kami, pikiran kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Engkau juga sucikan layakan hamba-Mu, kuasai bibir lidahnya, urapi Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Senyum dulu. Sehat semuanya, sukacita semuanya ya. Yang aktif di sosial media, boleh angkat tangan? Hari-hari ini sosial media lagi viral apa? Hah? Yes, bener banget. Coldplay. Beberapa hari yang lalu, tanggal berapa ya? 15 ya. Tanggal 15 itu hari apa ya? Ada sebuah event besar. Saya sih nggak nonton karena mahal ya. Bukannya karena nggak mau, tapi pengen, tapi karena mahal jadi enggak. Terus jadi rame di sosial media dan saya nonton video-video pendeknya, lihat foto-fotonya, baca-baca komennya. Umumnya pada ngomong the best concert I have ever been. Wah, saya baca gitu keren banget ya. Terus ngelihat video-video pendeknya, wah emang keren. Ada sesuatu yang keren banget. Dan saya membayangkan kenapa bisa dibilang keren, pasti karena lightingnya colorful gitu ya. Apalagi waktu mereka angkat tangan, ada gelang itu, terus jadi bernyala-nyala. Terus sound systemnya juga pasti keren banget, dan pasti musiknya juga keren banget. Dan crowdnya juga pasti keren banget, betul nggak? Yang membuat keren salah satunya kan crowdnya ya. Jadi kalau udah keren banget tapi crowdnya nggak mau, istilahnya tidak mau kerja sama, ya nggak jadi keren. Nah, saya pernah ikut konser, saya pernah nonton konser, dan saya lagi baca-baca itu, saya ingat-ingat waktu itu di Amerika, ya memang konsernya beda, ini konser rohani. Waktu itu Pastor Lina belum ikut, waktu saya masih sendirian diajak temen. Keren banget, lagu rohani, yang di depan pada pakai jubah. Terus saya berusaha tidak ngomong fisik ya, pakai jubah, terus ya jubahnya warna terang, putih, berkilau-kilau, sound systemnya keren, lightingnya keren. Saya sampai mikir, am I in heaven gitu ya. Saya merasa apakah saya sudah di sorga, jangan-jangan saya sudah di sorga. Nah, momen-momen itu membuat saya teringat Wahyu pasal 4, kalau saudara mau buka. Jadi ngelihat komen-komen itu ngomong the best concert I have ever been, glad I didn't miss it. Wah, seneng aku nggak ke apa ya? I didn't miss it tuh maksudnya?
nggak kelewatan. Jadi ada di tempat itu, terus ada yang komen the best moment I have ever been. Wah, keren-keren lah komen-komennya, saya ngelihat dan saya ngebayangin vibe-nya pasti keren banget gitu ya. Nah, lagi ngebayangin itu saya keinget Wahyu 4. Wahyu 4, satu kali nanti di sorga ada konser besar. Dibuka dengan suara sangkakala. Saya ngebayangin ya, suara sangkakala. Terus kalau tadi saya ngomong ada lighting yang keren banget, di situ mata kita juga akan dimanjakan dengan lighting yang keren banget. Di situ ditulis, ngomong-ngomong waktu saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kitab Wahyu itu kitab yang spesial. Orang seringkali ngomong kitab Wahyu mengerikan karena cerita akhir zaman. Enggak. Kitab Wahyu itu kitab yang spesial. Karena kalau kita belajar Kejadian sampai Wahyu, Wahyu itu satu-satunya kitab yang colorful. Karena ada warnanya. Nah, jadi di situ dikatakan ada permata yaspis, permata sardis, pelangi, gilang gemilang. Waduh, saya ngebayangin lighting yang keren banget. Terus di situ dikatakan ada makhluk-makhluk spiritual yang menyembah Tuhan. Malaikat dengan sayap-sayapnya menyembah Tuhan. Dan kalau saudara baca Wahyu 4 itu tidak henti-hentinya mereka menyanyi lagu Holy, Holy, Holy. Dan waktu mereka menyanyi lagu Holy, Holy itu, saya bayangin deh, kayak crowd yang kemarin, saya bayangin suaranya puluhan ribu gitu. Holy. Nah itu di situ dikatakan ada tua-tua di hadapan Tuhan yang waktu malaikat menyanyi, mereka nggak bisa ngapa-ngapain selain tiarap di depan Tuhan. Nah, seperti saudara tahu, saya suka memvisualisasi. Jadi kalau tadi ngomongin konser, ngomongin Coldplay, dan banyak komen yang ngomong the best moment ever. Terus ada beberapa komen yang tadi saya sudah ngomong juga, glad I didn't miss it. Nah, saya baca komen-komen itu, saya juga membayangkan, saya nggak mau miss, saya tidak mau melewatkan konser yang nanti ada di sorga. Lightingnya pasti lebih hebat, terus sound systemnya pasti lebih hebat, karena dikatakan waktu malaikat itu bernyanyi, manusia itu nggak tahan, cuman bisa tiarap. Saya ingat waktu di Amerika saya ikut konser itu, sama loh, saya juga mikir, wah keren banget, nggak bisa nyanyi udah, nggak bisa, pengennya tiarap. Nah saya kebayang kayak begitu, jadi saya belum khotbah ya, saya cuma mau membagikan apa yang ada di hati saya dulu. Jadi hari-hari ini begitu viral tentang konser Coldplay, dan saya ngebayangin pasti keren banget ya sampai viral kayak begini. Orang-orang yang nggak setuju sampai udah nggak ada yang berani komen, ya nggak? Sebelumnya kan yang nggak setuju demo di mana-mana, tapi setelah berapa puluh ribu, 80 ribu ya, 80 ribu. Terus yang ngepost di sosial media ya mungkin setengahnya lah, 40 ribu. Sampai timeline kita yang kagak tahu apa-apa ini dibanjiri dengan Coldplay. Dahsyat. Nah saya mau membagikan itu kepada saudara-saudara. Konser dunia aja bikin orang gegap gempita, apalagi nanti konser yang diadakan di sorga. Saya ngebayangin deh, sampai nggak bisa ngapa-ngapain kecuali tiarap. Kayaknya belum ada ya konser di dunia yang crowdnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain saking kerennya gitu ya. Jadi tiarap doang.
Ada. Di dunia ini kalau konsernya keren, apa gimana gitu heboh, selfie. Tapi ini udah nggak bisa selfie, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya udah tiarap doang. Dahsyat, keren. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sudah pernah saya sampaikan, cuma saya berdoa dan saya tergerak untuk menyampaikan ini lagi. Dan sebelumnya saya mau ingetin dulu tema ulang tahun kita, luar biasa ya, level up. Jadi saudara, saya mau balik situ lagi sebelum masuk firman Tuhannya. Matius 17 ayat 1 dan 2, waktu itu udah saya khotbahkan. Tuhan Yesus ngajak Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi. Dan waktu 3 orang itu diajak, itu bukan gunung yang sederhana ya. Someday saya pengen saudara-saudara ngelihat gunung itu. Bahkan bukan cuma ngelihat, kita naik ke atasnya. Zaman sekarang kalau kita naik ke gunung itu, kita nggak bisa naik bus, harus ganti mobil yang kecil. Kenapa? Karena naiknya tinggi. Nah zaman itu saya ngebayangin belum ada mobil, dan di sini nggak dijelasin, tapi saya ngebayangin 4 orang ini, Yesus dan Petrus, Yohanes dan Yakobus jalan kaki, dan mereka willing. Saya sebut mereka karena 3 orang ini diajak Tuhan Yesus. Mereka willing buat naik ke atas. Tema kita going up, tema kita level up. Waktu mau diajak ke atas, waktu sampai di atas, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan sudah saya sampaikan kepada saudara, hanya orang yang mau going up yang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita masih maunya zona nyaman, males-malesan, nggak mau sacrifice more, nggak mau do more, jangan ngimpi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Ini belum saya sampaikan. Karena kalau kita ngelihat Matius 17, perikop berikutnya. Jadi ceritanya gini, Yesus ngajak 3 orang kan, Petrus, Yohanes, Yakobus, atau Yakobus Yohanes, kalau yang paling muda Yohanes. Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung yang tinggi, dan di atas mereka bertiga ngelihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetapi perikop berikutnya kalau saudara baca, murid-murid yang ketinggalan itu diminta untuk mendoakan orang yang sakit. Dan saudara baca, orang-orang yang sakit ayan itu waktu didoakan oleh murid-murid yang gak ikut, sembuh gak? Sembuh gak? Kita buka aja deh. Matius 17 ayat yang ke-16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi saya mau mendorong, menarik, ngajak, atau apapun lah istilahnya, buat saudara-saudara semua yang ada di Hope Church. Kalau mau mengalami mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tidak lain dan tidak bukan, kita harus mau naik. Go to next level up. Jadi kalau kita masih mau santai-santai aja, nothing happen in your life. Sorry to say, tapi langsung aja saya ngomong straightforward. Nothing happen in your life. Jadi tema ini luar biasa ya. Waktu baca ini lagi, makin banyak rahasia yang Tuhan singkapkan. Nah, para pembicara yang hebat-hebat sudah menyampaikan. Ada Ricky, ada David, ada Pastor Lina. Dan semuanya bicara tentang naik. Naik itu keluar dari zona nyaman. Naik itu melakukan sesuatu yang selama ini belum kita lakukan. Naik itu bicara tentang sacrifice. Orang-orang yang mau mengalami go to the next level dalam hidup ini aja nih ya, secara physically aja nih,
harus mau sacrifice. Mau berhasil dalam hidup ini harus sacrifice. Harus mau lebih capek. Belajar lagi. Nah makanya saya sudah dalam sebuah level agak gemes kalau ngelihat orang males-malesan, tapi kalau ditanyain punya cita-cita besar. Ngimpi kali loh. Berjuang dong. Harus ada sebuah proses. Nah sama, kalau hidup kita mau naik, mau dipakai Tuhan makin hebat lagi, mau mengalami berkat Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan, mau mengalami kemuliaan Tuhan, ikut dong naik sama Tuhan. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 9 murid lainnya, 9 loh, didatengin orang yang sakit, tolong doain dong. Kita udah baca ceritanya apa? Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kenapa? Not going anywhere. Makanya kalau ada orang yang males-malesan, gregetan rasanya. Jangan setuju katanya yes. Nah saya hari ini pengen mengulang apa yang sudah pernah saya sampaikan. Matius 5, beberapa minggu ini cerita ini terngiang-ngiang lagi di telinga saya, di kepala saya, dan di hati saya. Matius 5, 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah saya mau kita fokus di kalimat keduanya. Biasanya kan fokusnya di kalimat pertama. Ini sebuah statement yang menarik. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini kita cerita tentang sebuah benda mati namanya garam. Betul ya? Tapi saya mau ngajak kita ngaca. Kita ngaca, Tuhan bilang, kamu, boleh ngomong kanan kirinya. Kamu. Jadi this is talking about us, talking about me personally. Kamu garam dunia. Dan kalimat keduanya ngomong, kalau garam menjadi tawar, dengan apa ya diasinkan? Nggak ada gunanya. Nah kalau nggak ada gunanya, dibuang dan diinjak orang. Nah di sini saya pengen kita semua bukan cuma saya, bukan cuma saudara, tapi saya juga involve, ngaca. Pernah nggak dalam hidup saudara seakan-akan saudara dibuang orang? Seakan-akan saudara dicuekin orang, seakan-akan seluruh universe memusuhi saudara. Jadi yang membuang kita bukan cuma satu pihak. Ya kalau dibuang satu pihak oke lah. Karena mungkin dianya yang toksik. Tapi yang membuang kita, yang memusuhi kita, yang cuekin kita, yang ignore kita, semuanya. Pernah nggak ada yang ngalamin gitu? Nggak usah menganggut. Nggak usah. Tapi saya pengen kita introspeksi. Pernah nggak kita ngalamin kayak gitu? Kayaknya the whole universe against me. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nggak usah dijawab, beneran nggak usah dijawab. Pikir sendiri. Nah kalau saudara mengatakan dalam hati, iya ya, gua hari-hari ini lagi ngalamin gitu. The whole universe kayaknya against me. Mungkin yang masih tinggal sama orang tua, mungkin. Orang tua kok kayaknya marah-marah melulu. Terus yang lagi sekolah, mungkin guru kok marah melulu sama gua. Terus yang lagi berteman, mungkin teman-teman kok ninggalin gua, nyalain gua. Mungkin lagi pacaran, pacarnya uring-uringan sama kita. Mungkin yang sudah menikah, pasangan hidup kita juga uring-uringan sama kita. And it happens in the same time. Sekali lagi saya nggak mau nanya, tapi coba mikir, pernah nggak? Nah kalau ada yang ngomong, Pastor, itu gue banget sekarang. Nah saya tidak mau blaming siapapun, judging siapapun, tapi saya mau ajak saudara ngelihat kalimat di atasnya.
Pertanyaannya, apakah kita berguna buat lingkungan kita atau tidak? Ayatnya jelas, kalau garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Nggak ada gunanya. Nah, Tuhan ngomong kamu, garam dunia, termasuk saya. Kalau garam itu useless, dibuang, diinjak orang. Udah dibuang, diinjak orang. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah berguna nggak buat lingkungan kita? Buat orang yang tiap hari ketemu sama kita. Kalau kita tidak berguna, terus orang-orang lambat tapi pasti menjauhi kita. Kalau kita tidak berguna, terus orang tua marah-marahin kita. Kita tidak berguna, guru marah-marahin kita. Kita tidak berguna, terus pasangan hidup kita uring-uringan sama kita. Kayaknya yang salah bukan mereka deh. Yang mengerti kata Yesus. Ini fakta. Sebuah benda yang tidak ada gunanya, itu pasti dibuang dan diinjak orang. Sebuah benda. Nah, pertanyaannya, kita berguna enggak? Ayat berikutnya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung enggak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang tadi ngomong satu garam, nomor dua terang. Dan di sini katakan kota yang terletak di atas bukit itu nggak mungkin tersembunyi. Itu kalau kita hobi baca sosial media, itu aja udah banyak cerita-cerita yang mengatakan emas kalau dibuang dimanapun pasti akan tetap jadi emas. Sesuatu yang berharga diletakkan dimanapun pasti tetap berharga. Sama. Jadi kalau kita ngomong lingkunganku toksik nih, gak ada yang support aku, gak ada yang dukung aku. Pertanyaan besarnya, selama ini kita cukup berharga atau tidak buat lingkungan kita? Karena faktanya kalau kita berharga, kita useful. Mungkin ada 1-2 orang yang toksik, oke lah. Tapi the whole community, bahkan saya mau ngomong yang besar, the whole universe tetap akan menghargai kita. Nah, tapi pertanyaannya menjadi aneh kalau ada yang merasa, Pastor, the whole universe memusuhi saya. Nah, itu benar-benar tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru. Selama ini kamu berguna enggak? Selama ini kamu berharga enggak? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau ada 1-2 orang yang memusuhi kita, yang toksik, ya nggak ada orang yang disenangi di seluruh dunia oleh semua orang. Nggak ada kan? Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau semuanya memusuhi kita? Sebuah pertanyaan besar, introspeksi besar. Tuhan bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Terang itu nggak ditutupin di bawah gitu loh. Tapi waktu ditaruh di sebuah tempat, seluruh orang akan melihat sebuah kota yang ditaruh di atas. Kalau kita pernah jalan-jalan, road trip kemanapun. Di Indonesia begitu banyak tempat yang bagus-bagus. Kalau kita kita lewat jalan tol Salatiga itu, kalau jalan malam, ya umumnya penumpang saya pada tidur sih, jadi ya sudah nggak apa-apa. Saya ngelihat pemandangan, itu banyak bukit-bukit, dan sambil nyetir dalam kecepatan yang tinggi, ya kan.
Bisa loh kelihatan loh. Wah, padahal malam. Ada kota-kota, ada dusun-dusun, ada desa-desa di puncak bukit itu. Padahal nyetirnya ngebut. Tapi otomatis bisa ngelihat. Wah. Dan Tuhan berkata, kita tuh seperti itu. Jadi mestinya orang akan melihat eksistensi kita, keberadaan kita. Waktu kita mengeluarkan sinar tadi. Ayat yang terakhir mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ngomong terangmu yang bercahaya itu bicara tentang hidup yang berprestasi. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah jadi berkat buat orang? Dimanapun. Nah kalau ada orang yang memusuhi kita, yang gak suka sama kita, yang katanya toksik sama kita, jangan buru-buru bilang jahat ya, dia orang yang jahat. Gua kutuk deh. Enggak. Pertanyaannya mestinya sambil ngaca, baik di kamar mandi atau di kamar. Ngomong-ngomong, saudara-saudara punya kaca ya? Saya ngomong sambil ngaca, nggak bisa, Pastor. Saya nggak punya kaca. Aduh. Ntar kita beliin deh Erik ya, yang belum punya kaca. Sambil ngaca, saudara ngelihat ke kaca, ke cermin itu, saudara nanya kepada diri sendiri, apakah hidupku sudah jadi berkat? Mungkin ada yang nggak nangkep. Jadi berkat apa sih maksudnya? Apakah hidupku sudah berguna buat orang lain? Karena pastinya kalau hidup kita berguna buat orang, kita ini hidup di sebuah society yang egois. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Kita hidup dalam lingkungan yang sukanya take, not give. Egois kan? Sukanya ngambil, sukanya narik. Untungnya apa? Untungnya apa? Selalu nanyanya gitu. Terus buat gua apa? Nah, karena kita hidup di dalam sebuah lingkungan, sebuah society seperti itu. Kalau kita tidak bisa memberi apa-apa, terus mereka gak suka sama kita, ya sudah, itu faktanya. Terus kita ngomong, wah lu gak punya kasih ya. Ya jelas lah mereka gak kenal Tuhan kok mau punya kasih. Itu sesuatu yang sederhana loh, itu logika yang sederhana banget. Mereka maunya, gue dapat apa? Untungnya apa gue? Nah, kalau dalam sebuah lingkungan kayak begitu, kita tidak bisa give something, terus mereka merasa tidak membutuhkan kita. Hari ini saya mau ngomong, mereka gak bisa disalahin juga. Ya enggak? Because we don't give anything to them. Tapi kalau hidup kita ada sesuatu yang mereka butuhkan. Dari hidup kita memancar sesuatu yang mereka butuhkan. Saya mau ngomong ya, walaupun mereka gak suka sama kita nih, benci banget sama kita. Tapi karena mereka butuh sesuatu dari kita, pasti mereka ngebay-bayin kita. Yang mengerti katakan yes. Yang pernah ngalamin katakan yes. Itu fakta kehidupan kok. Mereka gak suka nih. Tapi aku butuh sama Nathan. Dan ternyata ini udah ditulis tuh di dalam Alkitab. Ribuan tahun lalu. Kamu mau hidupmu disukai orang? Kamu mau hidupmu people look you up? Kamu mau orang hormat sama kamu? Ternyata jawabannya simple. Jadi garam, jadi terang. Garam itu memberi rasa. Terang itu menerangi. Tapi kalau orang di dunia ini tidak merasa ada sesuatu yang penting dalam hidup kita, terus mereka abandon kita, mereka mengabaikan kita, mereka ignore kita. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, jangan salahin mereka deh. Ini fakta dunia seperti ini kok. Jadi saudara, pastikan
kita berperan. Jadi garam. Jadi orang-orang di kantor tuh, contoh ya Fit ya, orang-orang di kantor, David mana ya? Kalau nggak ada David nggak enak. Gitu. Jadi David dibela-belain. Gitu. Ishak di mana ya? Kalau nggak ada Ishak, kayaknya nggak pas nih. Ada sesuatu yang hilang. Jadi Ishak dibela-belain. Tapi jangan sampai di kantor kita, di tempat kita belajar atau tempat permainan atau tempat hangout kita, orang-orang ngomong ada dia, nggak ada bedanya. Waduh. Mengerikan kalau ada orang udah sampai ngomong begitu. Mengerikan. Apalagi kalau orang ngomong mendingan nggak ada dia. Dan simple, Tuhan udah ngasih tahu caranya. Di Yohanes 15 ayat yang ke-4 di mana? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang 6, siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mirip kan ceritanya sama garam yang gak asin tadi, dibuang, diinjak. Kalau ini dibuang, dibakar. Ternyata Matius 5 ngomong, saya pakai bahasa sederhana, be useful. Be useful. Jadi lo orang yang berguna. Be blessings. Jadilah berkat. Jadi sampai orang nggak bisa nggak butuh kita. Nggak bisa nggak butuh. Jadi tadi saya pakai kata-kata, walaupun orang mungkin nggak suka sama kita, ya sudahlah, tapi butuh sama kita. Nah itu Matius 5, Yohanes 15 ngasih tipsnya. Gimana caranya? Hidup yang melekat sama Tuhan. Hidup melekat. Hidup melekat sama Tuhan gimana sih Pastor? Nah saya udah sering ngomong, punyalah waktu khusus untuk berdoa. Punyalah waktu khusus untuk baca firman. Punyalah waktu khusus untuk beribadah. Melekat, bela-belain. Saya nggak tahu ya saudara pernah ngalamin atau tidak, karena hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah mengalami. Waktu kita melekat sama Tuhan, mungkin Pastor Lina mesti bersaksi someday. Tuhan bisa kasih ide-ide yang selama ini nggak pernah kita pikirin. Jadi nggak cuma ngomong secara rohani loh, nggak cuma ngomong secara spiritual. Tuhan bisa ngasih ide, oh begini, oh begini, oh begini. Melakukan bisnis ini, usaha ini, buka itu. Wah, itu waktu melekat sama Tuhan. Doa, baca firman, beribadah, melayani. Tuhan secara spiritual bisa mengangkat kita, yes. Tetapi Tuhan juga bisa kasih ide-ide yang gak pernah kepikir sebelumnya. Kuncinya melekat. Apalagi di hidup di hari-hari ini. Saya sudah sampaikan di ibadah doa. 3 hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya mau tutup, sebentar lagi selesai. Saya nggak tahu ya, sejak jadi gembala ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Setiap penghujung tahun itu kayak ada sesuatu yang menggelitik. Nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mikir, oh iya ya, udah dikasih tahu loh. Udah dikasih tahu. Dan itu berkali-kali terjadi dalam
hidup saya, hidup keluarga, dan di Hope Church. Karena saudara kan saya kasih tahu. Nggak tahu saudara ngeh apa enggak, saya kasih tahu. Sebelum COVID sudah ada pesan-pesan Tuhan tentang COVID. Saya juga nggak tahu. Dan memasuki tahun 2023 kemarin, kencang banget. Berkat yang besar, berkat yang besar. Dan benar 2023 kami sekeluarga mengalami berkat yang besar. Dahsyat. Nah masuk 2024 di akhir 2023 beberapa minggu lalu ini ada feeling yang sama terus. 3 hal itu. Melekat sama Tuhan. Jangan tinggalin, bener-bener nempel sama Tuhan. Nomor 2, waktu kita melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang baik, tapi juga Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang Tuhan gak suka. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak suka, tinggalin tuh ya, tinggalin, jangan lakukan lagi. Dan hal yang ketiga, Tuhan mau kita semakin gila-gilaan buat Tuhan. Semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh. Dalam ibadah doa minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya sudah sampaikan, nggak nyindir siapapun, tapi saya sudah sampaikan, di firman Tuhan sudah disampaikan, begitu banyak distraction yang membuat kita nggak bisa gila-gilaan sama Tuhan. Macam-macam. Nah firman Tuhan disampaikan bukan berarti kita, oh kan udah ditulis, enggak. Tapi firman Tuhan udah disampaikan supaya kita ngerti. Distraction itu tidak boleh membuat kita mundur atau melemah. Karena faktanya sebagian ngalamin begitu. Kalau sempat saya sebut, ada yang baru menikah. Ada kan yang baru menikah? Ada yang baru punya anak. Ada kan yang baru punya anak? Ada yang lagi mengandung. Ada yang mengandung. Ada yang lagi dapat bisnis-bisnis yang baru. Ada yang dapat promosi. Ada. Kalau saya ada yang dapat kesibukan-kesibukan yang baru. Ada. Saya lagi sibuk-sibuknya. Tetapi saya memastikan tidak ada hari tanpa saya baca Alkitab. Baca buat merenung ya. Bukan karena setiap hari saya baca Alkitab. Orang sekolahnya juga sekolah Alkitab. Orang bisanya ngomong, wah curang pastor, pasti baca Alkitab tiap hari. Oh iya memang. Tapi maksud saya yang saya maksudkan devote, yang maksudkan merenungkan, itu saya khusus loh. Jadi bukan seharian, udah ketik, bikin paper, bikin essay, bikin artikel tentang Alkitab, udah selesai. Enggak, malamnya saya tetap mau baca Alkitab. Kalau tadi belajar yang ini, Tuhan, aku mau dengar suara Tuhan apa. Kayak gitu loh. Mau enggak? Nah kalau kita mau melakukan itu, Tuhan akan bawa kita naik. Kita akan jadi berkat buat banyak orang. Dan Tuhan akan semakin dipermuliakan dalam hidup kita. Mau? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pesan-pesan-Mu yang Kau sampaikan. Engkau mau hidup kami berguna buat banyak orang. Jadi garam dunia yang semakin tawar ini, kami boleh terus memberi rasa. Dunia yang semakin gelap tidak punya pengharapan, kami boleh jadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Engkau sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu sederhana banget. Engkau mau kami berguna buat lingkungan kami yang terkecil. Bahkan kalau Engkau dorong kami, Engkau juga mampukan kami. Kami mau jadi orang yang berguna buat bangsa-bangsa. Itulah yang menjadi pesan-Mu buat kami hari ini Tuhan. Dari sekian banyak
anak-anak-Mu yang ada di Hope Church. Ada beberapa yang sudah menangkap pesan ini dan mereka mau dibawa Tuhan naik secara rohani, yes, tetapi juga mereka mau punya hidup yang naik, nggak stagnan. Karir mereka naik, skill mereka naik. Aku berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh sudah berkomitmen, Tuhan, aku mau naik, aku mau go to the next level, aku mau upgrade, aku mau going up, aku mau level up. Aku mau berdoa buat mereka Tuhan, biar kemampuan, kekuatan yang datang dari sorga itu, yang datang dari Tuhan sendiri, yang akan memampukan anak-anak-Mu Tuhan, memampukan setiap kami yang rindu naik. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu, sudah menyampaikan firman-Mu, yang naik seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tetapi orang-orang yang tidak naik, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kami mau naik Tuhan, kami mau naik level. Kami nggak puas dengan keadaan yang ada, tapi kami mau bersama Tuhan naik. Dan kami akan melihat Tuhan dipermuliakan. Kami akan melihat bukan hanya bumi penuh kemuliaan Tuhan, tapi aku berdoa Tuhan, aku berdoa setiap kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Every single person yang mau dibawa naik sama Tuhan, hidup mereka menjadi garam, hidup mereka menjadi terang, karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar isi hati Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mau naik. Dan kami berdoa, kami bukan hanya menjadi pendengar, kami jadi pelaku, dan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran kami gak sia-sia. Engkau menjamah kami, melawat kami. Juga setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, apapun yang mereka kerjakan buat Tuhan, gak pernah sia-sia Tuhan. WL Singers, pemusik, koordinator ibadah, pendoa, usher, greeters, multimedia, sound system, Kau berkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan buat Tuhan, gak pernah sia-sia. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau juga memberkati Tuhan. Apapun yang kami berikan buat Tuhan, Engkau akan membalas berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Damai sejahtera sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur